Lama-lama lagi kita bakal langsung menuju ke game pertama kita pada hari ini. Ini dia Sunhawk pertama. Yap, betul sekali. Dan let's go teman-teman yang lagi nonton. Ramaikan terus ya live stream PMPL Season 3 ini. Like juga jangan lupa berikan support-support yang positif dalam komentar-komentar positif. Hashtag-hashtagnya juga jangan lupa. Karena pesawatnya sudah hampir sampai ke ujung. Sudah terlihat juga spread out yang terjadi. Seperti biasa masih dengan ritme-ritme yang sama. Onyx melakukan split. Boom juga bakal mengambil area utara, Skylights juga pastinya ngambil ke arah Hatin, dan terlihat juga di depan sana, Bonafide biasanya bakal ngambil ke arah kampung sampai docks. Betul, beberapa tim juga sudah mulai turun dan langsung looting tanpa berlama-lama lagi. Sementara kita bakal lihat beberapa tempat juga masih cukup kosong dan akan disusul oleh tim-tim yang terbang jarak jauh tapi kembali zona pindah ke arah kiri atas. What happened ya? What happened dengan adanya sekitar-sekitaran Kemalva kali ini? Selalu ke Kemalva? Selalu. Yang menjadi perbedaannya itu cuman kayak geser dikit-dikitnya doang, Flo. Kayak banyaknya kemananya gitu. Banyak ke lautnya atau banyak ke pulaunya gitu atau kan. Lebih ke arah bootcamp lalu ngegocek gitu kan. Nah itu dia. Tapi kalau kali ini kita lihat circle-nya, ini kayaknya benar-benar condongnya ke atas banget gitu. Masuk akal sih, masuk akal ya. Karena sementara ini ya kalau lihat beberapa hari nih, hampir circle tuh selalu menuju ke kiri atas. Nah itu dia. Jarang kalaupun ada pindah, itu pindah tuh ngegocek. Jadi sempat dia ngambil bootcamp, dia pindah ke atas, balik ke bootcamp lagi gitu circle-nya. Nah jadi kayak ngeprank si player-playernya ini kan. Sampai biasanya pada umumnya kalau misalkan circle seperti itu ada yang bikin split position. Ada 2 yang diutus ke Pulau Alpha, ada 2 yang nahan di Pulau Bravo. Supaya mainnya gambling 50-50. Betul, ya baik lagi sih, semua tim pasti memiliki rencana mereka masing-masing juga untuk menangani circle-circle yang 50-50. Ada yang main itu langsung nabrak dengan predict zone gitu kan. Ada juga yang mainnya itu nggak mau predict, mainnya santai aja. Kemanapun zona pergi kita nggak pusing gitu. Bermain dengan adaptasi lah ya jatuhnya. Adaptasi, betul. Gitu. Jadi benar-benar ngikutin, go with the flow. Tapi bukan flow lu, flow-nya pakai W. Karena kalau gua nggak bisa main juga. Nggak jago maksudnya ya. Merendah untuk meroket nih. Enggak, merendah untuk merendah. Udah rendah lagi gitu kan. Aduh, hari-hari ya. Ya, dan kita juga melihat semua tim tidak ada yang bertabrakan nampaknya. Tidak ada suara tembakan juga. Sunhawk yang damai kali ini agak berbeda dengan Sunhawk kemarin. Karena ya hari ini tersisa 6 match, tersisa 2 Sunhawk, 2 Miramar, 2 Erangel. Mau gak mau mereka harus memanfaatkan dan memaksimalkan poin-poin yang mereka bisa dapatkan di hari ini. Betul, tapi kita bakal lihat juga beberapa tim bermain dengan cukup santai ya. Mereka sudah masuk ke dalam area zonanya, termasuk juga dari tim SG yang santai banget di dalam Hatin. Takai juga yang mengambil daerah jembatan, juga beberapa kompon-kompon di ujung Pulau Alpha. Dan juga beberapa tim lain seperti Aura yang udah masuk ke area Ruins, tinggal nyebrang dikit aja. Benar banget, semuanya udah ngambil choke point mereka. Dan kali ini Voin, wow dia ngambil jalur air ya. Mereka ngambil area drop zone tambang dan kayaknya memutuskan untuk berenang jauh, ngambil yang dalam. Ngambil itu tuh yang warnanya biru gelap, diputerin gitu circle-nya. Supaya jauh visionnya dari tim-tim yang berada di sekitaran pulau. Betul. Ya kita lihat kayaknya juga di BTR nggak mau berlama-lama lagi ya. Mereka langsung pindah posisi juga. Langsung coba nyebrang tapi tepat dalam mereka tim Takai yang mungkin bisa men-take down mereka ketika baru nyampe ke arah pantai-pantainya. Benar, udah kelihatan sih itu deketan banget si Zai sama Liquid ya. Itu soalnya warna hijau dan coklatnya udah timpa-timpaan, bahkan akhirnya sudah terlihat ada molotov yang terbakar di antara mereka berdua. Bakal ada lanjutan granat dari Liquid tapi nggak ada siapapun di arah granatnya Liquid. Yes, bakal juga dari seorang BTR Liquid coba untuk menahan gempuran dari 2 anggota tim Takai yang pas banget depan dia. Liquid berguna kali ini untuk membuka jalan. Dan teman-teman di belakang coba untuk nge-backup dia kali ini ya dengan jarak yang cukup jauh. Dipisahkan oleh satu sungai, tapi Takai juga nggak mau maju ke depan. Mereka nggak mau coba untuk ngebuka badan kecuali mungkin ada yang knock 1-2 orang dari anggota BTR. Ya, bermain sangat berhati-hati, bahkan lebih berhati-hati dari kemarin. Kalau kemarin tuh masih kayak ngeliat orang masih aja pengen open fire, ngepik juga, tapi kali ini kayaknya dari Liquid pun. Nice banget. Shot kali 3 M4 dari Takai Zai, benar-benar on point banget. Dan Liquid bahkan seorang diri saja masih harus mengulur waktu juga. Zuxi sudah mulai berenang, nampaknya berusaha untuk nyusul keberadaan dari Liquid. Betul, kita bakal kali ini satu catch yang cukup baik dari seorang Zai, tapi sulit banget untuk di-push karena jaraknya cukup jauh plus backup dari anggota BTR yang lainnya.
Yes, cepet banget backupnya, sudah ada setup smoke juga, tapi ternyata Takai Kian masih berlari-lari, masih agak jauh, tapi ternyata ada balasan, ada counter shot juga dari tim Bigetron lainnya dari kejauhan. Yes, kita bakal lihat juga dari BTR tampaknya sudah mengirim 1 member tambahan nge-backup Liquid dan tinggal menunggu 2 member lain untuk follow up ke arah Pulau Alpha kali ini. BTR merasa bahwa kemarin mereka sering dipotong-potong oleh tim-tim lain di daerah bootcamp, kali ini bermain dengan tempo yang sangat cepat. Bahkan zona pertama belum bergerak pun mereka sudah nyebrang. Yes, benar. Below 5 menit ya, di bawah 5 menit mereka udah nyebrang juga. Bahkan kali ini bakal nungguin juga teman-temannya untuk melakukan penyeberangan. Ternyata di sisi lain ada tabrak gaming, No Mercy melindas Potato, jadi mash Potato. Iya, kita bakal kayaknya juga. Aura sudah bergerak juga tanpa berlama-lama, mereka langsung men-secure kendaraan untuk rotasi cepat ya. Mengingat Aura turun di Ruins, mereka punya tempat yang cukup enak untuk pindah posisi ke pulau ataupun ngebegal tim-tim lain yang pengen nyebrang ke pulau seberang. Benar, biasanya tuh setup Aura tuh dari Ruins, kalau zaman dulu yang gue inget jaga jembatan. Jembatan yang dekat dengan Ruins, biasanya tuh setupnya ada Cacai di situ pas zaman si Cacai masih di Aura. Tapi kali ini dengan kedatangan Jaxi sebagai IGL baru, harusnya sih mereka akan ada sedikit perubahan untuk strateginya. Sementara boom, masih sama dengan jalur air, menjadi pelaut juga. Ini selalu dilakukan dari season ke season. Betul, bakal langsung menggunakan kendaraan kapal untuk nyebrang ke arah pulau ataupun belakang santai dulu. Dia biasanya di laut nih, santai dulu dia menikmati angin-angin sepoi di laut gitu Iya, kan. nungguin circle ya? Nungguin circle, ngebentuk kemana baru dihajar pantai-pantai yang sekiranya sepi. Bener banget. Dan ternyata juga di sisi lain sudah ada Smith kali ini dengan M16 nge-spot ada pergerakan dari bots dengan mobil kambingnya tapi belum ditembakin, hanya ditangkap sebagai informasi. Di sisi lain di bukit-bukit sekitar Camp Alpha sudah ada Takai Kuz Boys yang masih ngepron aja di bukit dan ada Slayer persis di bawahnya. Ya, tepat di bawah dia lagi ngepron juga dan sedang menjaga angle ke bagian bawah untuk nge-backup teman-temannya. Tapi dia nge-backup ke arah bawah, mana musuh muncul dari atasnya. Tapi selama Slayer nggak gerak, harusnya Kuz Boys nggak bakal tahu bahwa ada Slayer yang sedang mengendap-endap di bebatuan juga ya. Ya harusnya sih nggak kedengeran gitu ya, kan. Ini kayak anak-anak mountain climbing nih. Mountain climbingnya udah ekstrim banget, nggak pakai pengaman ya kan? Emang ini free climbing. Free climbing udah yang jago, expert banget gitu kan. Nah kita melihat juga tadi Kuz Boys baru aja berdiri, udah ditembakin sama player-player dari SG. Kali ini dari Pinky sudah ngelok juga Kuz Boys nih kalau berdiri sedikit bakal di spray atau auto di tap sih sama Pinky. Betul, dari Pinky juga masih mengunci pergerakan dari seorang Kuz Boys, tidak membiarkan dia bergerak sama sekali. Mengunci Kuz Boys untuk coba mendekat ke arah Slayer, tapi tampak Slayer mendapat keunggulan kali mengetahui bahwa Kuz Boys sedang melakukan proning, dimajuin pelan-pelan. Kuz Boys apakah sudah mengarah juga ke arah seorang Slayer, spray down dengan kali ini cuma belum menemukan targetnya kali ini. Kuz Boys tampaknya mengetahui bahwa Slayer berada tepat depan dia, langsung mundur dan coba meminta backup dari teman-temannya. Yap, dan ternyata timingnya sedikit meleset, tidak terlalu tepat. Slayer malah kali ini posisinya harus ketahuan oleh Kuz Boys. Sudah ada masakan granat yang bakal dilemparkan ke arah depan. Slayer dan juga melemparkan granat kembali, tapi ternyata Kuz Boys dengan Slayer hanya sama-sama menerima splash damage saja. Yes, sudah bakal kayak ini seorang Kuz Boys tarik mundur dikit dan Slayer pun akan pindah posisi, tapi tembakan mulai mengenai dia juga. Lumayan sekarat Slayer, bahkan hampir tertumbangkan oleh anggota tim Takai. Benar banget, karena tadi juga jatuh harusnya kena damage ya, tinggi loh itu. Ya, itu lumayan kena damage jadi. Dan untungnya dia nggak sampai tumbang, nggak sampai knock, dan akhirnya bisa coba tarik mundur dan menuju balik ke teman-temannya di daerah Hatin. Yes, kayaknya harus melakukan regroup, tapi dia nemuin satu tempat yang cukup nyaman ya untuk dijadikan tempat checkpoint berikutnya. Betul. Untuk dia bersinggah lagi. Tadi kan cekungan yang atas tuh. Sekarang cekungan bawah. Cuma yang ini jauh lebih terbuka sih. Cuma terbukanya pun masih bisa di backup oleh teman-temannya. Yes, benar. Ini setup yang cukup menarik yang dilakukan oleh Skylets Gaming. Kalau misalnya kita lihat emang Skylets sih lebih bermain tuh kebanyakan defensif ya. Salah satunya seperti kemarin mereka bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner di Miramar. Itu juga dengan permainan defensif mereka. Mereka menjaga compound, mereka menjaga circle-nya juga. Kali ini dari Jersey berada di pelabuhan. Bukan pelabuhan juga. Apa itu namanya, Flo? Yang buat orang naik kapal itu loh. Pendopo. Tapi itu pendopo, yang ini bener, pendopo. Bener. Yang gue tanya, lu maksud kan kayak ferry pier gitu kan. Iya, kayak gitu-gitu. Kalau ini kan lebih model pendopo karena nggak ada tempat buat masuk kapalnya. Iya sih. Gue jadi ngebayangin di situ ada makanan Sunda ya kan. Di tengah-tengah laut. Terus kita lagi duduk cuci-cuci kaki, ngasih makan ikan. Ada lagu tereng teng teng teng. Siapa yang cita-citanya main di Sunhawk buat nyantai? Buat nyantai. Nih. Kayak Jersey nih.
Lagi nyantai ya. Tapi dia agak nyantai agak beda, naik atap dia. Itu sebenarnya nggak chill-chill banget sih. Dia nyantainya tapi harus punya objektif gitu. Harus nyari orang-orang yang rotasi pakai kapal. Betul, apalagi ini Boom lagi di tengah-tengah laut, belum nyampe ke darat ya. Bener, masih agak jauh sih, masih belum ke spot juga. Lagi main banana boatnya kan dia. Tadi naik apa itu ya, motor. Banana boat. Banana boat. Ada nggak ya nanti PUBG Mobile ada motor terus belakangnya ada banana boatnya gitu, seru banget kali ya. Water sport gitu. Water sport ya dia. Aduh, Cijeli. Hari-hari. Tapi kita ngomong hari-hari, tampaknya hari-hari Aero kembali ke perbukitan dia. Sudah mulai mengintip ke tim-tim sekitar area dia. Tapi hari-hari berenang di laut, kali ini Jersey mulai menangkap korban-korban yang sedang bermain di air kali ini ya. Bener banget, ketangkep basah juga pastinya. Dan dari Ponbit kayaknya gak bakalan terlalu cepat untuk segera menyentuh ke daratan. Bakal dimain-mainin lagi timing-timingnya. Karena kalau misalkan di air tuh kayak udah gak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuman bisa menyerahkan nyawa, dan emang bener sih. Itu tadi posisi dari salah satu player dari Boom itu emang ke spot banget. Terlihat dari kotaknya yang ngambang-ngambang tuh, kelihatan banget ijo-ijo. Tapi kita bakal lihat juga dari seorang Jersey, tampaknya dia cukup pede untuk naik ke atap. Karena biasanya atap merupakan tempat yang paling terbuka posisinya. Dia santai, nggak terburu-buru, nggak panik juga. Bener-bener ya di atap ya chill aja gitu. Karena dia tahu mungkin ada backup dari teman-teman di daerah kota Hatinnya. Dan nggak ada yang nembak dari seberang juga. Benar, jadi kalau misalkan ngejagain laut emang fokusnya ke satu sisi aja sih. Karena kan ya yang di lautan itu udah nggak bakalan bisa ngapa-ngapain. Kecuali yang di lautan tuh naik kapal. Di kapal kalau jadi penumpang masih bisa nembak kan soalnya. Bisa nembak kalau di kapal. Cuma baik lagi naik kapal tuh resiko banget. Lu nggak bisa gerak, targetnya gede banget kan kapal kan, bodinya gede banget. Jadi gampang untuk ditumbangin, tapi kita bakal kayak ini ternyata dari seorang Resist bisa nembak jarak jauh juga dengan posisi nge-prone hampir menumbangkan anggota-anggota E365. Wah gila, itu terbuka banget dan dengan sangat jelas bakal langsung dihujani peluru yang begitu banyak. Eagle 365 lagi mendaki gunung ternyata harus menerima hujan peluru dari Aura Esports. Langsung saja diamankan 1 kill point, masih ada Audrey dan Belva juga di depan sana tapi hampir saja terspot karena tadi Audrey tergelincir sedikit. Iya, kita bakal lihat dari tim Aura tampaknya menggunakan posisi mereka untuk langsung rush ke arah Eagle 365 yang dalam posisi knock kali ini ya. Kita lihat nggak semuanya maju ke depan karena satu orang masih memberikan backup fire dari jarak jauh juga. Dan Jaxi kali ini bakal coba untuk mendekat ke arah Eagle 365 di mana kali ini Aero join the fight juga. Aura sedikit sulit untuk maju dan masuk ke posisi yang terjepit antara Aura dan juga E365. Yes, betul sekali. Itu ternyata ada Aero Wolf Super Una yang sudah menghinggapi tebingnya sedari tadi. Wah, ini sih bakal jadi makanan enak buat Super Una ketika melihat ada dua tim yang sedang fight di arah angle shotnya Super Una. Sudah ada lemparan molotov juga ke arah depan. Eagle 365 terhimpit, terbakar. Dan dari Jaden pun agak sedikit kesulitan mengurung niatnya untuk naik. Yes, kita bakal kena Aura pelan-pelan sudah mengisi juga perbukitan dan mengirim Jaxi untuk pindah ngeflank juga kali ini. Berarti mereka punya dua anggota yang dalam posisi berlawanan. Satu posisi di belakang, satu juga Jaxi di sisi rumahnya. Yep. Tapi dari Eagle 365 bener-bener gak bisa kemana-mana. Dia turun ketemu Aura, dia diem juga bakal ditembak-tembaki oleh Aero. Nah itu dia. Posisi Eagle 35 benar-benar terpatok kali ini dari Aero Super Una. Udah kelihatan itu dengan jelas. Ada Audrey yang berlari-lari tapi belum ditembakin. Dan akhirnya dibuka scope kali 3 ya, spray down ke arah depan. Masih terhalang oleh bukit-bukit. Dan Jaxi yang berhasil mendapatkan Audrey kali ini. Dua player berhasil di knockdown oleh Jaxi tapi belum di secure kill. Dan ternyata itu dia. 4 kill point masuk ke tim Aura Esports. Betul. Bahkan 5 total ya. Masuk untuk Aura secara total. Secara total. Dan kita bakal kain juga tampaknya beberapa tim juga sudah mulai fight di antara DU dan juga tim Void. Sudah mulai beradu tembakan dan bahkan Void sudah kehilangan 2 member mereka. Ya betul sekali. Di sisi lain juga ternyata wah dipulangin. Secara utuh. Wow, Dewa United sudah mulai mengamuk nampaknya. Dan ternyata di sisi lainnya juga ada fight kali ini. Dari Macan Putih dan juga Landak Kuning sudah ada lemparan granat dari Nick ke arah dalam. Tapi ternyata Nick juga tadi lengannya tertembak. Harus melakukan healing terlebih dahulu. Raffi sudah dipulangkan, sudah diamankan. Tapi Nick nampaknya butuh bantuan dari teman-teman Onyx lainnya. Betul, kita bakal lihat dari seorang Nick kali ini bakal coba untuk berliku-liku mencari posisi lawannya di mana. Dari Laser kali ini juga sedang coba untuk menahan posisi dia dan membuat Onyx sulit untuk bergerak kemanapun. Tapi tampaknya Laser membuka badan, coba untuk menemukan seorang Nick yang berada di dalam ruangan kecilnya.
Yes, betul. Tapi ada lemparan granat yang menahan Laser untuk masuk ke dalam. Dan kali ini Ziggs sudah dibombardir oleh banyak sekali peluru panas dari EVOS. Langsung saja diamankan dan ada ledakan gas yang tidak membuahkan apa-apa. Yes, dan lain sisi kita bakal lihat dari tim GD bakal bertemu dengan tim BTR di mana Liquid ter-take down. Zuxi tampaknya terbuka juga dan bakal ke-take down oleh tim GD dan 2 member tim BTR ter-take down kali ini. Daybot lumayan low tapi hampir juga men-take down lawannya. Hampir trading dari 1-for-1. Wah, ini pertemuan yang kesekian kalinya nih antara Bigetron Red Alliance dan juga Genesis Dogma. Dua tim yang dari kemarin selalu bertemu dan kali ini Luxi sedang bersembunyi pelan-pelan di belakang batu. Nggak bisa kemana-mana juga karena permainan dari Genesis Dogma ini mereka melakukan split ke 4 bagian mengelok semua sisi ke arah batunya Luxi. Kita bakal lihat dari GD tampaknya berhati-hati banget ya. Semua angle yang mungkin ada orang ditembaki oleh mereka untuk memastikan bahwa musuhnya nggak bisa berada dalam posisi shooting ke arah mereka. Tapi ternyata dari komponnya tim GD cukup banyak tim-tim lain yang sudah mengelilingi area ini. Ada Takai juga ternyata dari sisi lain. Soalnya tadi posisi dari Daybot apa Booms ya. Tadi sempat ketembak-tembak juga dari arah kirinya. Dan kali ini dari Snitchil, bukan Snitchil ternyata tapi Nichil ya kan. Sudah mulai menglock juga ke arah Luxi. Tapi harusnya sih kalau dari Bigetron dia bakal tarik mundur. Nggak worth it juga kalau berlama-lama di area ini. Karena selain di lock sama Genesis Dogma, mereka juga posisinya bisa di lock sama Takai. Betul, mereka bisa saling nge-lock juga dan untuk tim GD, menurut gue mereka harus berharap kali ini zona ke arah mereka lagi. Karena kalau sampai berlawanan arah, mereka bakal di-lock oleh BTR dan juga tim-tim lain sekaligus. Nah itu dia. Battle Royale ya, bisa berbalik. Yang awalnya nge-lock malah bisa jadi di-lock. Dan kali ini dari Luxi ternyata sudah mulai bergerak juga. Lebih memilih untuk mengamankan sebuah rumah kali ini. Di screening dulu rumahnya, jangan sampai ada penghuni-penghuni yang tidak diketahui. Betul. Oke, enggak apa. Itu bakal ada tim BTR sedikit dengan 2 anggota mereka perlu bermain lebih hati-hati lagi ya. Karena ketika ada yang knock di revive, nggak ada yang bisa beri covering fire sama sekali. Kenapa sih lu? Enggak, gue bayangin ada penghuni-penghuni yang tidak diketahui kan. Ada kayak makhluk-makhluk lain gitu. Makanya gue lagi nangkep dulu nih. Bayangan imajinasi lu apaan nih? Enggak kayak lu pengen nge-tag compound kan. Lu jangan compound yang ini. Berbahaya gitu. Ada orang, enggak ada yang lain gitu. Wah, nanti mungkin di update berikutnya kali ya. Kan ada zombie, dulu kan ada zombie kan. Ada zombie ya. Siapa tahu ada ini yang kayak yang penghuni lain gitu kan. Siapa tahu gitu, biar ada updatean-updatean seru di PUBG Mobile. Dan kali ini juga dari Bonafide yang ternyata cepet banget loh pergerakan Bonafide. Dia kan awalnya ngambil di kanan bawah. Betul. Ternyata tiba-tiba udah dihatin. Betul, mereka kayaknya nebein zona sih. Karena mereka terlihat boostingannya habis semua. Healingan juga sangat terbatas. Dan mungkin mereka sudah nge-pulling semua hilangan mereka ke 1 orang aja. Bisa jadi karena Bonafide juga salah satu tim yang menggunakan alternatif player dokter ya. Sementara kita lihat juga dari tim 21 kali ini udah mulai melakukan setup di open field. Ternyata di sisi lain Misery lagi-lagi dan lagi-lagi berhasil untuk menangkap 1 player dari Alter Ego. Yes, dan zona pun sudah pental ke bagian utara di mana Boom menjadi salah satu penguasa circle dengan komponen mereka miliki. Tapi menurut gue tetap paling enak adalah Aura dan juga Aero kali ini. Yang memegang kendali high ground-nya. Takai juga enak banget, tinggal nyelip masuk ke dalam dan mendapatkan high ground-nya. Tapi Dusta Banyu bakal ter-take down oleh tim EVOS. Dan DU pun fight dengan tim VTM kali ini. Dengan victim ya di bawah sana. Dan masih ada tim juga yang masih tertahan di luar. Dan sementara itu kita lihat dari Boong juga berhasil untuk nge-spot 1 player. Ada Red Face di belakang batu. Sudah diberikan pressure supaya tidak bisa nyebrang dengan sangat mudah. EVOS nampaknya tertahan di pulau dekat bootcamp. Itu Red Face sisa seorang ya? Sisa seorang doang. Tapi kita bakal lihat kali ini dari seorang Rocky juga bakal terpisah oleh teman-temannya. DU lumayan mendominasi pada game kali ini dengan pergerakan mereka yang cukup cepat langsung menyisiri ujung dari circle kali ini. Sedangkan Requiem tertangkap. Requiem kan healernya. Itu dia. Kalau dia tertangkap berarti orang yang take down dia mendapatkan jumlah healing yang banyak banget. Wah, di luar. Enak banget. Di luar zona. Enak banget ya. Ya kalau misalkan mau healing berarti sekarang gampang. Cari aja Requiem. Cari Requiem. Emang gitu kalau pengen healingnya menang. Cari para dokter yang lagi healing. Iya bener, gue jadi inget season berapa gitu yang ada yang nge-screening keluar, nyari. Diputer-puterin kan? Diputer-puterin di luar. Demi bisa mendapatkan dokter beserta bonus-bonus healingnya. Betul, stok healingnya. Itu yang dicari, harta karunnya. Ininya apa lootingannya? Harta, tahta, first aid. Oh, harta dan tahta.
Udah skip dulu, kita bakal fokus dulu dengan Skylight Gaming dan juga Bonafide. Kali ini sudah mulai bertemu di area pergudangan-gudangan. Ada kayak Andiko yang terspot oleh bots, sedang ditembaki tapi masih berhasil untuk luput. Sementara itu di sisi lain EVOS juga ada yang tertangkap. Microboy nampaknya tertangkap dan ada ledakan granat yang hampir saja menumbangkan Hans For You, tapi ternyata ditambahin ada satu peluru yang masuk. Berhasil untuk ditumbangkan Hans For You-nya. Betul, BFD dalam posisi yang sangat sulit karena zona pun sudah mulai bergerak dan akan menghimpit mereka. Bom mulai lempar dan terus bertubi-tubi ditumpukan ke arah di BFD oleh tim SG, dan nampaknya one by one anggota mereka mulai berjatuhan. Nooks dalam posisi yang sulit karena healing dia juga sangat terbatas. Lemparan bom lagi menumbangkan seorang Nooks dan menyisakan satu member BFD bertahan. Ya, harusnya sih satu membernya itu yang nge-healing deh. Iya, ya harusnya kan? Gitu. Oke, dan kita bakal lihat juga dari sisi lain itu ada banyak sekali tim yang sudah mulai ngejaga. Ada Uni, wow, Dewa United nampaknya sudah mulai ngamuk kali ini. Tapi ternyata Dewa United juga digeprek abis-abisan. Masih ada Steve yang ternyata berhasil untuk menyapu bersih tim dari Victim. Wow, 8 kill yang tinggal tim DU pada game kali ini, dan kali ini mereka masih memiliki 2 anggota yang hidup. Mereka tinggal memaksimalkan placement mereka sih, karena jumlah kill mereka udah sangat membantu total point mereka pada game kali ini. Wow, Steve dan Hans ya yang tersisa kali ini dengan agresifnya. Mulai keselibet. Tapi ternyata Steve juga udah mulai tertangkap dari sisi lain. Ada third party di belakang mereka. Hans harus melakukan revive terhadap Steve. Untung udah ada setup smoke juga yang dilakukan kali ini. EVOS dan BTR bertemu lagi dan lagi. Big Red Alien, satu player berhasil diamankan oleh player dari EVOS. Ada KF juga yang sudah mengambil area bukit dari Camp Alpha. Betul, kita bakal lihat dari tim BTR tampaknya menyisakan satu member doang, sama seperti tim 21 dan juga tim Onyx. Tapi beberapa tim lain cukup masih lengkap anggota-anggota mereka. BTR ter-take down oleh tim EVOS pada game kali ini ya. Oh, Red Face. Oh, mereka split jauh, jauh mereka. Jauh banget. Itu berarti si Red Face nahan di bootcamp buat nangkepin player-player yang berusaha untuk nyebrang ya? Di seberang bootcamp maksud lu kan? Di seberangnya ya, yeah. Benar-benar. Wow, strategi yang sangat amazing dilakukan di sini. Sementara kita lihat juga kali ini dari Genesis Dogma ada satu player yang terbakar. Hades masih fokus aja untuk melemparkan granat ke arah depan dan berhasil untuk di-secure kill point-nya. Yes, lihat dari tim Takai. Pelan-pelan mulai maju dan mulai men-take down tim-tim yang pengen masuk ke area circle. Gary berada di bawah dan terpisah 2-1. 2 di low ground, 1 bahkan sudah nyelip di high ground. Benar. Tapi Takai juga udah mulai terpressure juga dengan adanya Skylight Gaming di belakang sana yang sudah mulai nge-spot pergerakan-pergerakan dari tim-tim yang berada di high ground. Ada Aerowolf juga, si Serigala penguasa Bukit Camp Alpha yang sudah mulai melontarkan peluru-peluru panas ke arah tim-timnya dan zonanya udah mulai bergerak kembali kali ini. Yang masih lengkap dengan 4 player, ada Aura Esport dan Skylight Gaming aja. Sisanya yang lain udah pincang dan kali ini dari KF pun berhasil untuk menempatkan satu player lagi dari Dewa United. Yes, skill ke-7 bagi tim EVOS dan kita bakal lihat kali ini cukup banyak tim sebenarnya mulai berjatuhan. 24 yang masih live tapi masih ada 11 tim ya yang bertahan kali ini. KF bakal pindah posisi, coba pindah ke high ground, angle yang berbeda. Laser mendapatkan skill tambahan lagi dan 8 kill sudah masuk untuk tim EVOS. Dan kali ini Alter Ego tidak berhasil healing karena dokter mereka ke-take down di mid game. Ya, dokternya sudah ketangkap di luar blue zone dan kali ini kalau kita lihat dari EVOS ini harus parkour sih. Ini susah banget loh, mau turun dia pasti kena damage dan mau gak mau dia harus memaksimalkan kill point. Kali ini terspot kembali ada satu star yang meloncat jauh tapi ternyata lebih memilih untuk mengamankan Hades terlebih dahulu. Betul, itu bakal tambah star juga ter-take down bersama dengan tim Takai juga di posisi ke-10 dan SG yang tadinya lumayan enak posisinya sekarang malah tertembak dari semua arah ya. Iya benar banget posisinya malah berbalik kali ini. Sementara juga kalau kita lihat Boom masih ada 3 orang, Auras cukup terhempit dengan adanya blue zone di belakang mereka dan sudah mulai mengecil kembali tapi ternyata No Mercy berhasil untuk mengamankan satu player dari Ponbit. Ini EVOS benar-benar maksimalin kill point sih di sini. Betul, mereka benar-benar maksimalin kill point banget dan menurut gue mau nggak mau mereka coba lebih maksimalin lagi. Lebih spray down dari tim Boom coba untuk menumbangkan tim Aura yang sedang coba untuk nyebrang dari open field. Kali ini 2 member ter-take down, tinggal seorang Jaxi yang bertahan. Kali ini Aura dalam bahaya. Wah, open banget dan bahkan wow, counter shoot dari Jaxi berhasil untuk menumbangkan lawannya tadi. Padahal ditembakin duluan dan kali ini dari KF last man standing berusaha untuk melakukan heal. Apakah bisa sempat untuk selamat? Dan ternyata di sisi lain ada Genesis Dogma juga yang udah mulai pelan-pelan merangkak dan berhasil untuk mendapatkan touchdown di dalam circle-nya. Betul, benar-benar dari tim GD berhasil menerobos dan masuk ke area circle dan masih melengkap dengan ketiga anggota mereka tadi ya. Tapi Aura tampaknya mendapatkan kill tambah-tambahan juga. Tapi tim SG bakal tumbang di posisi ke-9 menyisakan 8 tim tersisa pada ronde kali ini. Wow, satu-satunya tim dengan player paling banyak Genesis Dogma. Yang lain satu semua. Yang lain satu semua. Dimana pasti ada yang healing juga dan ada yang punya PR untuk loncat dari tebing. Tapi kali ini circle-nya, zonanya udah mulai dikuasain sama Genesis Dogma. Ini kalau misalkan Genesis Dogmanya masih survive 3 orang sampai late,
harusnya sih aman sih. Jangan sampai ada satu dan keculik. Kita bakal kayaknya juga dari tim GD. Bakal one-on-one dengan seorang KF. KF bakal coba nge-push ke depan. Spray down ke arah Daybot. Dan KF menangkan one-on-one dengan seorang Daybot. Datang lagi 2 anggota tim GD coba untuk maju ke depan. Tapi KF memberikan covering fire. Free fire ya ke arah lawannya. Yes, betul sekali. KF untuk posisinya masih ketutup. Tapi ternyata Playzone yang berhasil untuk mendapatkan boom. 5 tim tersisa. Genesis Dogma masih bisa mendapatkan waktu untuk melakukan healingnya kali ini. Dari KF berhasil untuk melakukan healing dan juga reload. Oh, stun grenade. Sudah mulai dikokang, dilemparkan ke arah depan. Dan masih berjaga-jaga juga karena ada Super Una di atasnya KF. Betul, ini Super Una di KF mau nggak mau harus coba men-take down lawan mereka yang cukup lengkap. Persis di bawahnya mereka. Tapi Super Una bakal terkena lebih dulu oleh zona biru dan bakal coba nge-backstep KF yang berada pada belakang dia. Spray down tapi ternyata animasi jatuhnya membuat Super Una susah untuk ngeker ke arah lawan. Dan top 3 untuk tim Aero, tinggal 2 tim tersisa. Masih ada BFD dan juga GD. Iya bener banget. Harusnya clear sih Chicken untuk siapa ini? Harusnya Genesis Dogma. Karena Genesis Dogma masih 3 orang. Circle-nya juga masih belum masuk ke circle berikutnya lagi. Tadi Licin juga udah sisa 5 ya first aid-nya. Betul, ini harusnya dari Licin tinggal dikit lagi first aid-nya. Dia bakal coba menghabiskan sisa healing-nya dan dari tim GD tinggal menunggu aja sih. Tinggal menunggu dari seorang Licin habis healing lalu dia ke take down dan Chicken untuk tim GD. Karena dia fix dia doang yang dia ada di dalam play zone. Dan Licin berada cukup jauh dari area play zone-nya. Ya betul sekali. Tadi kalau misalkan si Genesis Dogma kehilangan 1 ya playernya itu bisa jadi berbalik loh. Cuman tadi memang pada ini sih backstep-backstepan juga ya di area bukit. Ada Super Una yang nge-backstep KF. Dan KF yang sedang fokus ke Genesis Dogma. Dan itu dia winner chicken dinner. Untuk match pertama kita di Sunhawk, Genesis Dogma dengan 5 kill point. Yes, dengan 5 total kill point kali ini GD